Hai guys, kalian pernah ngalamin gak sih hal seperti ini? Aduh, ini kenapa kok ada yang putus sendiri? Hayo, jangan-jangan kamu kenapa tuh? Atau hal seperti ini? Kok gatel banget sih, merah-merah? Kenapa ya? Oke, kalian perlu tahu kalau itu adalah penyakit panu dan eksim. Jadi saya, Mary Patricia Cynthia Mutiara Gaspara, saya akan membahas tentang penyakit panu dan eksim. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu panu. Panu adalah infeksi jamur yang mengganggu pigmen kulit sehingga timbul bercak dengan warna yang lebih terang atau lebih gelap pada kulit. Infeksi kulit ini muncul secara perlahan, namun seiring berjalannya waktu, bercak kulit tersebut akan menyatu dan membentuk bercak yang lebih besar. Namun panu bukan penyakit yang menimbulkan rasa sakit ataupun menular. Area kulit yang paling banyak terjangkit panu adalah area punggung, dada, lengan atas, leher, serta perut. Kondisi ini banyak dialami para remaja. Meski tidak menyakitkan, panu dapat menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman atau tidak percaya diri. Nah, gejala panu yang paling jelas terlihat pada penderita adalah bercak pada permukaan kulit. Gejala-gejala yang muncul berupa bercak putih pada kulit atau bisa juga bercak yang berwarna lebih gelap dari kulit. Lalu muncul bercak berwarna merah muda, merah kecoklatan atau coklat. Lalu bercak kulit dapat terjadi pada punggung, dada, leher atau lengan atas. Dan kulit terasa kering atau bersisik dan gatal. Nah, penyebab panu adalah perkembangan jamur di kulit yang bisa dipicu oleh lemahnya sistem kekebalan tubuh, perubahan hormon, ataupun kekurangan nutrisi. Di samping itu ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami panu, yaitu antara lain keringat berlebihan, malnutrisi, kulit yang berminyak, dan memiliki keluarga dengan riwayat penyakit panu. Nah, tapi kabar baiknya, panu masih bisa diobati dengan cara terapi anti jamur, baik dalam bentuk lotion, krim, atau sampo. Dan untuk kasus panu yang ringan, beberapa obat yang dijual bebas di pasaran juga dapat digunakan untuk membunuh infeksi jamur tersebut. Nah, selanjutnya adalah eksim. Eksim adalah penyakit yang membuat kulit meradang, gatal, pecah-pecah sampai lecet. Penyakit kulit ini juga dikenal dengan nama dermatitis atopik, yang dimana dermatitis merujuk pada peradangan pada kulit, sedangkan atopik mengacu pada gejala yang terkait dengan sistem daya tahan tubuh. Nah, penyakit kulit eksim umumnya menyerang anak-anak di bawah usia 5 tahun, namun ada juga orang dewasa yang terkena eksim sejak balita. Yuk kita mengenal gejala-gejala eksim yang perlu kita ketahui. Nah, ketika penyakit eksim ini kambuh, maka kulit kita akan terasa gatal terus-menerus, terutama pada malam hari. Tidak hanya itu, eksim kering juga memicu munculnya ruam di beberapa bagian tubuh, terutama di tangan, kaki, pergelangan tangan, leher, dada, kelopak mata, lekuk siku, dan lutut, wajah, serta kulit kepala. Nah, penderita eksim kering juga mungkin mengalami beberapa gejala seperti berikut ini, yaitu kulit menjadi lebih tebal dan pecah-pecah, kulit kering dan bersisik, ketombe yang susah hilang, kulit bengkak atau muncul benjolan kecil berupa cairan dan dapat pecah kapan saja, terutama jika digaruk. Dan pada bayi dan anak-anak, kambuhnya gejala eksim kering dapat membuat mereka menjadi rewel dan gelisah karena gatal yang berat.
Nah, namun hingga saat ini penyebab pasti eksim kering belum diketahui secara pasti. Namun beberapa studi menunjukkan bahwa seseorang lebih beresiko terkena eksim kering jika ia memiliki riwayat penyakit asma, rinitis alergi, atau anggota keluarga kandung yang menderita eksim kering. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat memicu dan memperburuk eksim kering. Di antaranya alergi, misalnya alergi terhadap debu, makanan, serbuk sari, polusi atau bulu hewan. Lalu kebiasaan mandi yang terlalu lama, sering berkeringat, cuaca kering dan dingin, kebiasaan menggaruk, pakaian atau kain yang terbuat dari bahan sintetis atau wol, penggunaan sabun dan pembersih yang berbahan deterjen dan zat kimia keras, dan juga bisa disebabkan karena kita stres. Nah, namun perlu kita ingat bahwa faktor yang dapat memicu kekambuhan atau memperburuk eksim kering berbeda-beda tiap orangnya. Nah, untuk menentukan apa saja faktor pemicu kambuhnya eksim kering, perlu dilakukan pemeriksaan oleh dokter kulit. Nah, ini ada tips-tips untuk penanganan eksim kering yang bisa kita lakukan di rumah. Contohnya satu yaitu menghindari untuk menggaruk kulit kita yang terkena eksim tersebut. Karena jika semakin digaruk kulit akan semakin rusak dan iritasi. Bahkan kuman dari jari tangan bisa menyebabkan infeksi kulit yang dapat memperparah eksim kering. Nah, sebagai alternatifnya, kita bisa berikan kompres dingin pada kulit yang terasa gatal. Lalu yang selanjutnya adalah gunakan pelembab. Karena eksim kering bisa menyebabkan kulit kita menjadi pecah-pecah dan kering. Jadi kita bisa menggunakan pelembab yang mengandung bahan alami seperti lidah buaya dan madu. Lalu yang selanjutnya adalah kita harus mengenali dan menghindari faktor pencetus kekambuhan eksim atopik ini karena tiap penderita memiliki faktor pencetus kekambuhan gejala yang berbeda-beda, jadi kita perlu konsultasi ke dokter kulit. Lalu yang terakhir adalah hindari mandi terlalu lama. Nah, karena kebiasaan mandi yang berlama-lama bisa membuat kulit kering dan mudah rusak. Nah, hal ini bisa menjadi salah satu faktor pemicu kekambuhan atau semakin parahnya eksim kering. Jadi, usahakan untuk mandi selama 5-10 menit saja. Dan saat mandi gunakan sabun yang berbahan lembut, tidak mengandung pewarna, pewangi maupun zat antibakteri karena dapat membuat kulit iritasi. Nah, jika perawatan tersebut tidak efektif meringankan gejala yang kita alami, maka segeralah konsultasi ke dokter. Oke guys, sekian pembahasan tentang penyakit panu dan eksim dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. See you in the next video.